Kali ini kita akan memasuki kaidah yang keempat. Kali ini kita akan membahas sebuah ayat dalam Al-Quran yang kita perlukan untuk modal berinteraksi dengan diri kita sendiri. Kalau kemarin modal berinteraksi dengan orang lain. Jadi banyak di antara kita itu mempelajari bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan itu bagus. Tapi kemudian dia lupa untuk mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Karena sebagaimana orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Di antara kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jadikan modal untuk berinteraksi dengan diri kita sendiri adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah ayat 14 dan ayat 15. Ayat pinten? 14 dan 15, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Apa artinya? Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih paham tentang dirinya sendiri. Manusia itu lebih paham tentang dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia banyak menyampaikan alasan-alasan untuk membela diri. Walaupun dia banyak menyampaikan alasan-alasan untuk membela diri. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang paling tahu tentang diri kita, kualitas diri kita, isi hati kita, selain Allah adalah siapa? Kita sendiri. Manusia itu tempatnya salah dan alpa. Dia sering berbuat salah kepada orang lain yang terdekat dengan dia atau kepada orang lain yang jauh. Banyak orang ketika berbuat salah itu dia berat untuk mengakui kesalahan dan berusaha untuk membela diri. Aku nggak kayak gitu kok. Ya, aku kan punya alasan. Dia sebutkan berbagai macam alasan untuk membela dirinya, membuktikan di hadapan orang lain bahwa saya tidak bersalah. Sekarang coba tanya kepada hati kecilnya. Hati kecilnya mengatakan, iya nyong salah. Akan tetapi dia ngeles, berusaha untuk mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan salah dia. Dan ini tidak sesuai dengan kaidah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Bahwa sekuat apapun kita berusaha untuk membela diri, seandainya kita benar-benar bersalah, ia tetap salah. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Jujur. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada orang lain. Orang yang punya sifat jujur, maka dia dari hari ke hari akan semakin baik. Karena modal pertama untuk memperbaiki diri adalah mengakui kesalahan. Kalau memang benar-benar salah. Orang yang berani memperbaiki diri sebelumnya mengakui kesalahan pasti akan beruntung. Apa ayatnya? Surat Asy-Syams ayat 9.
qad aflaha man zakkaha. Allah sampaikan ini, qad aflaha, pasti beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya, orang yang memperbaiki dirinya, pasti beruntung. Ini ayat berapa tadi? 9. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang 1 sampai ke 8 Allah bersumpah dengan 10 sumpah untuk menjelaskan bahwa orang yang mau memperbaiki dirinya dia pasti beruntung. Berarti kebalikannya apa? Orang yang gengsi untuk memperbaiki dirinya pasti kebalikannya untung apa? Buntung. Pasti akan rugi, pasti akan hancur kehidupannya. Maka sekarang coba kita lihat masing-masing diri kita. Pernah salah sama istri kita. Yang istri pernah salah sama siapa? Suaminya. Yang orang tua pernah salah sama anaknya. Yang anak pernah salah sama orang tuanya. Kita di kelas pernah salah sama guru kita, ustadz kita. Ustadznya juga pernah salah sama santrinya, gurunya pernah salah sama muridnya. Dalam dunia pekerjaan kita pernah salah sama teman kerja kita. Dalam dunia pertetanggaan kita pernah salah sama tetangga kita. Kalau kita pengen jadi orang yang baik, saat bersalah itu langkah yang pertama sebelum memperbaiki diri, akui kesalahan itu. Dan biasanya ketika akan mengakui kesalahan itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Kenapa? Nafsu. Nafsu itu menghalangi dia sehingga membuat dia jadi gengsi. Dia pikir kalau mengakui kesalahan terus jadi jatuh apanya? Harga dirinya. Wah, harga diri saya tercecer-cecer di mana-mana. Sekarang saya tanya, orang itu antara si A sama si B. Si A ini gampang sekali mengakui kesalahannya, si B angel banget. Kira-kira antara si A sama si B ini lebih dihormati di masyarakat A atau B? A atau B? A. Jadi keliru anggapan yang mengatakan kalau mengakui kesalahan itu jadi jatuh harga dirinya. Tidak, justru sebaliknya. Orang kan wah kayak wong pancen apa? Ngeten. Nek sing sijine apa? Ngeten. Ini orang gentleman. Jantan berani mengakui kesalahannya. Tapi banyak orang terkungkung oleh nafsunya. Dia malu untuk mengakui kesalahannya sehingga dia sulit untuk memperbaiki diri. Dan yang lebih repot lagi, dia sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Rata-rata para nabi ketika mereka melakukan kesalahan langsung mengakui kesalahannya. Contoh siapa? Nabi Adam alaihissalam sama istrinya sinten? Hawa. Kan sudah diingatkan sama Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau deketi pohon ini. Pokoknya semua yang ada di surga silahkan kecuali pohon ini. Kira-kira larangan itu jelas atau samar-samar? Jelas banget. Semua pohon silahkan nikmati semuanya kecuali ini. Manusia kalau dipenging kadang-kadang malah penasaran. Aja ndeleng malah ndeleng. Aja merek malah merek. Udah jelas-jelas jangan mendekat malah merek ya. Akhirnya digoda oleh syaitan, terjerumuslah Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya kepada apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.
Bedanya apa Nabi Adam sama iblis? Kalau iblis itu saat melakukan kesalahan dia malah membela diri, ya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Masa aku yang disuruh sujud sama Adam? Ini kan ngeles. Wis genah-genah salah tapi ngeles. Ya. Berarti wong sing senenge ngeles saat salah gue berarti nyontos apa? Ya sekarang kita tinggal milih mau nyontoh Nabi Adam alaihissalam atau nyontoh iblis. Kalau Nabi Adam alaihissalam begitu melakukan kesalahan apa? Qala Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabbi, kami salah. Kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Langsung aku. Kemudian masih mereka mengatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabbi, kami ngaku salah. Kalau engkau tidak berkenan untuk mengampuni kami, untuk menyayangi kami, rugi kami. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Surat Al-A'raf ayat 23. Maka diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam dan istrinya. Karena apa? Karena gentleman mengakui kesalahannya. Menyesal. Bukan cuma Nabi Adam, banyak kisah yang lainnya. Contoh Nabi Musa alaihissalam juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Walaupun kesalahan itu sebenarnya tidak disengaja. Apa itu? Mateni wong. Bunuh orang, bayangkan. Sebenarnya niatnya bagus. Ingin melerai. Ada dua orang sedang apa? Gelut, ya, pengen dilerai. Tapi Nabi Musa kan kuat banget. Ya. Melerai cuma didorong kayak gini, mak geblak mati. Bayangkan, itu kan hebat banget. Ya. Gak sengaja. Tapi walaupun demikian tahu Nabi Musa ini salah karena menghilangkan nyawa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merekam bagaimana Nabi Musa mengakui kesalahannya dalam surat Al-Qasas ayat 16. Surat apa? Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbi, aku salah. Aku sudah menzalimi diriku sendiri dengan melakukan perbuatan buruk tersebut. Faghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Maka apa kata Allah? Faghfaralah. Maka Allah pun ampuni beliau. Sinten? Nabi Musa alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika kita melakukan kesalahan, gak usah ngeles. Cepat-cepat apa? Akui kesalahan tersebut. Punya sifat jelek, akui sifat jelek itu. Gak usah alasan aku ki pelit kayak wis gawan bayi. Gak usah. Gak usah. Ya nyong pancen medit. Ya terus aja medit baik. Nyong pancen medit dalam proses memperbaiki diri. Itu seperti itu. Jadi nggak usah alasan nyong pancen turunane ramane kayak giye. Nggak usah. Sudah akui saja. Iya, saya punya sifat jelek ini. Saya memang orangnya emosional. Tapi saya lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Sing sabar ya dek. Nah, kepada siapa? Kepada istri. Sama anak, mungkin suatu saat kita ditegur sama anak kita. Loh bapak kok minumnya sambil berdiri? Sudah berdiri pakai tangan kiri lagi. Kalau kayak gitu gimana? Akui kesalahan. Oh iya le, bapak keliru. Matur nuwun sudah diingatkan. Insya Allah bapak nggak ngulangi lagi. Kayak gitu. Jangan kemudian udah ini sore ngerti apa. Ada orang tua kayak gitu? Ada orang tua kayak gitu? Banyak. Mungkin apa orang? Ya jangan. Ya. Jadi langkah yang pertama jujur kepada diri sendiri.
kemudian akui kesalahan, lalu perbaiki diri. Orang yang seperti ini akan terus melakukan perbaikan, akan semakin baik. Berbeda dengan orang yang ngotot dengan kesalahan, yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan ngeles ke sana kemari. Diingatkan sama Allah di ayat yang pertama tadi, surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu lebih paham tentang dirinya sendiri. Ya. Walau alqa ma'adhirah, sebanyak apapun dia berusaha untuk membela diri, alasan apapun yang dia ungkapkan, sungguh hati kecilnya itu sebenarnya mengakui bahwa dirinya itu banyak salah. Tapi jangan cuma ngaku salah, ya nyong salah. Ada apanya? Ada upaya untuk memperbaiki diri, walaupun memang perbaikan diri itu tidak salabim, ora ujuk-ujuk. Semua itu butuh proses. Maka kalau jenengan melihat istri jenengan ada kekurangan, dia sudah ada kemauan, sudah ada usaha untuk memperbaiki diri, silahkan dibantu. Ya, jadi misalnya istri Anda itu saben dina boleh masak, kadang kasinen, kadang apa? Orang nganggo uyah, ya. Sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Selama dia ada perbaikan, Mas, saya udah perbaiki diri kok nih, saya sudah beli buku apa? Buku resep, ya. Tuku tok ora diwaca. Jangan gitu. Ya, minimal dia sudah apa? Sudah ada usaha kan? Sudah ada usaha dia beli buku. Masalah belum dibaca ya itu proses. Itu apa? Proses. Ya. Mungkin besoknya wis diwaca urung? Wis judule. Alhamdulillah. Ngesuk buka lagi. Itulah namanya proses. Ya. Sama ketika istri melihat suaminya ini orangnya pemarah misalnya. Ya, pemarah itu bukan marah, pemarah itu kerjanya marah terus. Ya. Tapi kita melihat ada perubahan. Wingi sedina marah 20 kali, siki sangalas. Berarti ada apa? Ada perbaikan walaupun cuma sedikit. Hargai. Ya. Jadi cara kita mendukung, cara kita membantu orang-orang terdekat atau orang lain kepada orang, membantu mereka perbaikan adalah menghargai. Sekecil apapun perbaikan itu hargai. Anak kita juga sama. Misalnya angel banget untuk diajak ke masjid, ya sulit sekali untuk diajak ke masjid. Suatu saat diajak langsung berangkat, walaupun mungkin cuma sekali, hargai. Biasanya modal yang satu ini kalau kita hargai dia akan terus berkembang. Ya, dia akan terus berkembang. Anak misalnya biasa di masjid lari-lari, suatu saat kok mandek sedilit banget. Nah, enggak apa-apa, hargai. Ya, nah kayak gitu dong. Ini baru anaknya Abi, anaknya Umi, ya anaknya Bapak, anaknya Ibu. Hebat, bagus kamu. Walaupun baru gue Brayu maning. Yang penting ada kebaikan, hargai. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita memasuki kaidah yang keempat dalam surat Al-Qiyamah. Ayat berapa tadi? 14 dan 15. Intinya jujur dengan diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.